Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Babak Teknologi. Kali ini kita akan melanjutkan playlist mengenai full CRUD PHP, MySQL, dan Bootstrap versi terbaru. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe channel kami agar kami lebih semangat dalam membuat tutorial menarik tentang pemrograman, khususnya pemrograman PHP. Nah, kali ini kita akan melanjutkan atau membuat fitur bagian aksi hapus data barang sesuai dengan barang yang dipilih. Nanti setelah dihapus akan ada notifikasi bahwa data barang tersebut berhasil dihapus sesuai dengan yang ada di database juga nanti di CRUD PHP tabel barang. Nanti juga akan berkurang di sini. Jadi kita tidak perlu otomatis klik delete dari phpMyAdmin, cukup dari sistem. Oke, langsung saja buka dulu teks editornya. Di sini saya menggunakan VS Code. Oke, buka file index. Nah, ini saya sudah membuka file index.php. Di bagian tombol hapus, aksinya kita buat hapus barang.php. Nanti akan kita buat file hapus barang.php yang menerima ID barang sesuai yang dipilih oleh pengguna. Ini ID barang, jadi nanti dinamis. Kita refresh. Nah, di sini di bawah sudah muncul, teman-teman yang perhatikan di bawah, atau kita klik dulu, push. Nah, di sini saya besarkan. Di sini kita beralih ke file hapus barang. ID-nya ID barang 10 katanya. Ini maksudnya kita membuat file hapus barang, ID barang yang ingin dihapus yaitu 10. Oke, lanjut, kita kembali. Sini saya klik lagi, hapus. Nah, ini 1 ID barangnya. Oke, lanjut, ID-nya sudah masuk, artinya next kita buat file hapus barang, hapus barang.php. Buka tag PHP, hapus saja tutupnya karena file PHP semua. Ini kita buat komentar dulu sebagai penanda. Menerima ID barang yang dipilih pengguna, misal. Oke, di sini kita buat variabel ID barang. Kita tambahkan fungsi integer untuk keamanan SQL injection. Sini kita get, kita ambil ID barangnya dari URL ID barang. Oke, sebelumnya kita panggil dulu fungsi controller dan database. Kita panggil file app saja karena dia sudah include controller dan database. Kembali ke hapus barang, paling atas kita buat include file app yang ada di dalam folder config app. Oke. Kemudian kita buat logika di sini if. Kita buat fungsi baru nantinya delete barang ID barang. Jika lebih besar dari 1, artinya dari 0, artinya pasti 1 ada ID yang dihapus. Jika ID yang dihapus itu berhasil, kita buat pesannya. Seperti kemarin kita buat pesan setelah aksi. Sini alert. Ini kutip 2 saja. Seleksi Ctrl D. Kutip 2, silakan teman-teman ganti. Ini kutip 1. Data barang berhasil dihapus. Oke, setelah berhasil dihapus,
kita alihkan kemana itu? Ke halaman index.php. Lanjut, dokumen occasion ref kembali ke index.php. Index.php. Kemudian jika salah atau jika gagal, kita beritahu pesannya, yaitu data barang gagal dihapus, dan kembalikan juga ke file index.php. Nanti kembali lagi ke data barang. Oke, lanjut, kita buat ini step terakhir ya. Untuk hapus barang, kita buat fungsi delete barang di file controller di bagian paling bawah saja. Nah, ini ada fungsi mengubah. Kita buat di bawahnya fungsi menghapus data barang. Buat function delete barang yang menerima ID barang. Di sini kita deklarasikan koneksi DB. Kemudian langsung kita buat query hapus data barang. Variabel $query. Sini delete from, hapus dari, nama tabelnya apa? Tabel barang. Where, ID barang yang mana? Yang dipilih oleh user, $ID barang. Ini didapatkan parameter dari URL. Yang di sini nantinya. Ini tadi, data barang gagal dihapus katanya. Fungsinya belum selesai. Oke. Sini kita kembalikan nilainya. Kini kita copy saja fungsi MySQL query dan MySQL affected rows untuk mengembalikan nilai fungsi dari delete barang. Oke, ini sudah selesai untuk fungsi menghapus data barang, delete data barang. Simple sekali, daripada mengubah atau menambah data barang. Silakan teman periksa lagi apakah ada yang salah. Silakan dicocokkan. Oke, lanjut, kita refresh, kita coba. Ini kita hapus data ke-6, yaitu telepon. Kita klik hapus. Nah, ini sudah selesai. Sudah ada konfirmasi bahwa data barang berhasil dihapus. Nah, 5. Kita lihat di database apakah berkurang. Kita refresh. Nah, hilang juga telepon. Nah, di sini kita sudah selesai. Nanti kita tambahkan sedikit ya, agar lebih sempurna. Jangan langsung menghapus ketika diklik hapus. Kita tambahkan dulu konfirmasi. Siapa tahu user salah menghapus atau salah memilih data barang yang ingin dihapus. Oke, setelah kelas saja, di sini tambahkan on click return confirm. Kita buat konfirmasi dengan alert JavaScript sederhana. Misalkan yakin data barang akan dihapus. Titik tanda tanya. Oke. Dari press, klik hapus. Nah, di sini ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum menghapus. Jadi tidak langsung hilang datanya. Jika teman-teman klik cancel, batal fungsinya. Jika klik hapus, kemudian klik OK, nah berhasil jalan fungsinya. Tinggal 4 data. Nah, di sini aplikasi kita sedikit demi sedikit sudah lebih sempurna. Coba kita tambahkan data baru. Misal datanya apa? Kulkas misal barangnya. Kulkas jumlahnya misal 1. Harganya berapa? Terserah teman-teman.
klik tambah. Data barang berhasil ditambahkan, klik ubah. Misal kulkas 1, kita tes lagi apakah ada yang error, jumlahnya 10 misal, kita tambahkan 0 lagi, klik ubah. Data barang berhasil diubah. Oke, aman. Tapi datanya muncul di bagian paling bawah. Bagaimana jika ada data yang baru nantinya? Artinya data yang baru dia posisinya di bawah. Sebaiknya kita posisikan saja di atas, kita urutkan datanya. Di sini kita tambahkan untuk mengurutkan data, kita punya fungsi di query SQL itu order by. Urutkan berdasarkan katanya ID barang. Urutkan dari kecil ke besar. ASC itu ascending, dari kecil ke besar, atau DSC dari besar ke kecil. Maksudnya itu ID-nya. ID-nya mau dari kecil itu 1 sampai 8 atau dari 8 sampai 1. Kita urutkan dari 8 ke 1. Jika ID-nya besar, otomatis data itu baru. Oke, kita refresh. Nah, sudah berbalik. Kulkas ada di bagian paling atas. Karena dia datanya ID-nya paling besar yaitu 8. Bukan 8. Kita refresh. Itu 11. Nah, ini 11. Keyboard karena ID-nya paling kecil 1, dia di bagian paling bawah. Nah, sudah lebih baik lagi aplikasi kita. Coba kita hapus kulkas 1. Hapus. Yap, aman juga. Data barang berhasil dihapus. Oke, lanjut. Kita akan mengintegrasikan plugin JavaScript. Kita juga akan menggunakan jQuery untuk integrasi data table client side. Itu data table yang lebih baik nantinya. Kita tidak perlu lagi membuat fitur cari atau fitur halaman secara manual. Kita akan mengintegrasikan atau memakai plugin tersebut. Oke, teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Silakan tinggalkan like, komentar, dan tentunya subscribe agar kami lebih semangat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.